Saya masih di sela-sela istirahat kerja ya, jadi saya ada kesempatan untuk membagi pengalaman yang untuk kalian. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi, saya adalah pelatih taekwondo di FC Taekwondo Club Kota Pekalongan. Kali ini saya akan sedikit berbagi pengalaman saya selama mengajar di taekwondo dan mengamati beberapa atlet-atlet yang berhasil di kejuaraan taekwondo. Berhasil ini bukan berarti menang, tapi atlet ini selalu progres, ada perkembangan di setiap pertandingan. Yang pertamanya kalah terus, tapi dia aktif dan akhirnya mendapat kesuksesan di taekwondo, terutama dalam hal latihan dan prestasi. 13 tahun saya mengajar taekwondo, itu sejak tahun 2008, dan saya mulai belajar taekwondo itu di tahun 2002. Kurang lebih hampir 20 tahun saya di taekwondo. Mungkin para pelatih atau sabem barangkali master melihat video ini bisa menambahkan pengalaman mengajar atau mengamati ciri-ciri akan berkembangnya atlet taekwondo sampai berhasil di bidang prestasi di kejuaraan taekwondo. Ciri-ciri atlet yang akan berkembang yang pertama adalah niat dulu. Jika kalian niatnya sudah jelas ingin jadi atlet taekwondo. Definisi niat itu apa sebenarnya? Niat itu adalah keinginan yang ada di hati kita, itu yang nantinya akan dikerjakan. Kalau tidak ada niat, ini sangat tidak mungkin akan tercapai. Nanti akan ada hubungannya di poin-poin berikutnya. Nah, yang kedua adalah pintar membagi waktu. Pintar membagi waktu di sini, pada saat sekolah, kita sekolah seperti biasa. Pada saat istirahat, kita istirahat. Pada saat ada kelas atau kursus apa di luar taekwondo, kita melakukan seperti biasa. Saat bermain pun sama, kita bermain. Tapi pada saat jam latihan taekwondo, calon atlet yang akan berkembang itu selalu ada waktu untuk latihan taekwondo. Misal latihan taekwondo jam 4 sore sampai jam sekian, maka mereka akan menyempatkan datang latihan setiap kali ada latihan. Mereka akan merasa menyesal kalau tidak berangkat hanya satu kali saja. Nah, yang ketiga adalah menghormati pelatih. Menghormati pelatih ini wajib hukumnya bagi para calon atlet taekwondo atau yang latihan taekwondo ini wajib. Kalau kita patuh, disiplin, latihan, datang, kemudian mengikuti instruksi pelatih, mau dievaluasi pelatih, mau dikomen pelatih, tendangan ini dibetulkan misalkan, atau dimarahi pelatih, mereka tetap patuh. Dimarahi di sini sebenarnya tujuan pelatih itu bukan murni memarahi, tapi ini cara memperbaiki, karena ini bela diri itu keras, harus dengan cara kadang marah-marah, karena ini diperlukan kadang bagi seorang pelatih agar siswa ini mau memperbaiki diri selama berlatih atau selama mengikuti kejuaraan. Nah, tanpa mematuhi instruksi dari pelatih atau tidak respect atau hormat, maka ini tidak mungkin, maka calon atlet ini tidak mungkin berkembang. Kebanyakan suksesnya seorang atlet, mereka sangat patuh, jarang mengeluh pada saat latihan, jarang mengucapkan capek. Pelatih itu tidak pernah mendengar kata capek. Patuh kepada pelatih salah satu ciri akan berkembangnya calon atlet tersebut. Nah, yang keempat adalah aktif. Tadi sudah kita bahas, yang pertama niatnya diluruskan dulu. Mau jadi atlet pelatih ya sudah, niat itu sebaiknya dikerjakan, karena niat ini definisinya adalah apa yang ada dalam hati kita ingin kita kerjakan. Kita niat olahraga, berarti ya harus dilakukan olahraga. Niat sekolah, ya berangkat sekolah, belajar. Niat jadi atlet taekwondo, maka ya dikerjakan. Syarat-syaratnya jadi atlet taekwondo itu apa? Ya ada latihan, ada tryout, ada kejuaraan taekwondo, ada evaluasi, ada ujian, dan banyak hal akan dipelajari dan diawali dengan niat dulu. Yang kedua sudah kita bahas tadi, pintar membagi waktu. Terus yang ketiga, patuh dengan pelatih, dan yang keempat, ini penting, ini aktif ya. Seorang
calon atau atlet taekwondo itu penting sekali dalam hal aktif. Aktif di sini banyak. Saya beri contoh, misalkan dalam latihan mereka aktif ya. Aktif di sini adalah aktif ikut kejuaraan, tidak melulu kejuaraan, mungkin ada tryout, mereka mengikuti, ada kejuaraan Popda, mereka ikut, tentu ada kelasnya ya, ada kelasnya yang dipertandingkan. Selalu aktif, karena dalam aktif itu nanti pelatih akan mudah mengevaluasi anak didiknya. Jadi kalau jarang latihan, kemudian jarang mengikuti kejuaraan, itu pelatih akan susah mengevaluasi. Dan aktif ini termasuk penunjang keberhasilan atlet dalam hal prestasi di taekwondo, juga dalam hal latihannya. Dan yang terakhir adalah kreatif. Kreatif ini penting. Niat sudah dapat, pintar bagi waktu sudah dapat, patuh dengan pelatih, iya sudah bisa. Terus yang keempat ini aktif. Dan yang kelima ini penting, ini harus kreatif. Kenapa harus kreatif? Banyak siswa atau atlet itu sebenarnya dari sabuk putih sampai dengan sabuk merah atau bahkan yang sabuk hitam diajarkan banyak tendangan dan banyak variasi tendangan, tapi pada saat memasuki arena mereka hanya mengeluarkan satu atau dua jenis tendangan, yaitu dolio, jagi biasanya, dan bal jagi. Hanya sedikit yang mengeluarkan dui jagi, dui rigi, atau ya intinya tendangan variasi yang dikreatifkan sendiri. Nah ini butuh latihan yang memakan banyak waktu. Artinya latihan ini tidak bisa singkat langsung bisa, tidak bisa. Nah kreatif ini harus dilatih, diulang lagi, diulang lagi. Misal kita latihan sudah diajari dolio di rumah, bolehlah tambah latihan sendiri dui rigi. Banyak tutorial YouTube yang menyajikan cara menendang dui rigi atau dolke lah. Kita variasikan dengan kreativitas. Kalau dalam area pertandingan bingung nih mau nendang apa, nah itu susah untuk berkembang. Maka ciri-ciri atlet taekwondo yang berhasil itu yang kreatif. Mereka bukan hanya latihan fisik saja, tapi otaknya berjalan saat memasuki arena taekwondo, bermainnya benar-benar berbeda, dan itu bagus sekali. Saya ulangi, yang pertama adalah niat dulu, yang kedua pintar membagi waktu, yang ketiga respect atau hormat, selalu hormat kepada pelatihnya, yang keempat aktif, dan yang kelima kreatif. Kalau di kelima ciri tersebut ada pada diri kalian, maka kalian nantinya akan menjadi atlet yang berkembang di taekwondo, terutama dalam hal latihan dan prestasi. Prestasi itu nanti akan otomatis kalian dapat setelah kalian melakukan 5 hal atau ciri-ciri ini. Mungkin itu saja dari saya. Apabila pelatih taekwondo menyaksikan video ini, boleh menambahkan di kolom komentar ya, atau berbagi atau share tentang pengalaman ciri atlet taekwondo yang akan berkembang. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.